Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Jemaat Tuhan, ketika kita mempelajari kitab 1 Tesalonika, di pasal kelima, sesungguhnya Rasul Paulus menuliskan lebih banyak mengenai nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal. Dan hari ini nasihat yang akan kita pelajari adalah nasihat bagaimana supaya jemaat di Tesalonika yang masih baru itu dapat belajar bagaimana berperilaku di tengah masyarakat dan bagaimana mereka bisa membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan melihat dua ayat bagaimana jemaat di Tesalonika bisa belajar dari nasihat Paulus untuk bisa membangun hubungan dengan para pemimpin gereja yang ada. Saya memberi judul firman Tuhan kita renungan ini, menghormati para pemimpin gereja. Karena memang itulah nasihat daripada Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ke 13. Dikatakan seperti ini. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasul Paulus pada saat itu tidak terlalu lama berada di Tesalonika, karena mereka harus lari menyelamatkan diri penolakan yang terjadi pada saat itu. Kemudian Rasul Paulus mengutus Timotius untuk melihat bagaimana kondisi mereka. Dan pasti saja Timotius mempersiapkan dan melatih beberapa dari mereka untuk menjadi pemimpin baru di dalam gereja tersebut. Untuk bertugas melayani, untuk bertugas menemani para jemaat yang ada, untuk bertugas supaya mereka bisa membantu atau mengerjakan setiap tugas pelayanan yang sebelumnya dilakukan oleh Timotius itu sendiri. Namun sepertinya sebagai jemaat yang baru, mereka kurang menghargai dan kurang menghormati keberadaan mereka. Kemungkinan besar karena mereka membandingkan kapasitas Rasul Paulus dengan jemaat yang ada. Meski hanya sebentar, tapi peran atau dampak daripada Rasul Paulus mengena ke hati mereka. Dan mereka berharap keadaan itu bisa mereka lihat daripada pemimpin-pemimpin yang baru ditunjuk tersebut. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa mari kita belajar untuk menghormati dan menghargai setiap pemimpin dalam gereja kita. Setiap pemimpin gereja dipilih oleh Tuhan, secara khusus bertugas untuk memimpin seluruh jemaat dan juga menegur jemaat. Selain daripada dipilih oleh Tuhan, mereka juga telah berkomitmen untuk bekerja dengan sungguh-sungguh melayani di gereja, baik secara full time maupun tidak. Mereka harus kita hargai dan harus kita hormati bersama-sama. Ketika kita menghormati mereka, ketika kita belajar menghargai mereka, berarti kita sedang sungguh menghargai apa yang sudah mereka kerjakan, menghargai setiap komitmen mereka, menghargai setiap upaya mereka, menghargai setiap harga yang sudah mereka bayar, dan seterusnya. Dengan begitu, maka keadaan gereja menjadi harmonis, bersatu bersama-sama, menjadi satu tempat untuk bisa bertumbuh ke arah Tuhan. Jemaat Tuhan dalam konteks gereja kita di ICA, mari kita menghormati setiap pemimpin gereja yang ada. Baik staf pastoral, baik para staf yang bekerja di dalam gereja, maupun para pemimpin-pemimpin Kingdom Group yang sudah ada, yang sudah ditunjuk Tuhan untuk memimpin beberapa jemaat di Kingdom Group. Mari kita hargai setiap pelayanan mereka. Mari kita hargai setiap pekerjaan mereka. Di tengah kesibukan, kelelahan, mari kita terus mendoakan mereka. Mereka bukanlah manusia yang sempurna, tapi satu hal yang pasti, mereka pasti bekerja untuk kebaikan seluruh jemaat. Saya tutup dengan satu ayat di Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17-18. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Tidak ada pemimpin gereja yang sempurna, tetapi satu hal, pasti mereka menginginkan yang baik. Mereka menginginkan sebuah pertumbuhan di dalam tengah-tengah jemaat. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar Tuhan untuk menghormati dan menghargai pemimpin gereja kami. Kami mau terus berdoa dan mendukung mereka. Kami mau terus mengikuti apa yang menjadi tuntunan mereka, apa yang menjadi nasihat mereka. Terima kasih buat setiap kerja keras yang sudah mereka lakukan. Terima kasih buat setiap komitmen yang sudah mereka berikan di tengah kesibukan pekerjaan mereka masing-masing. Hamba berdoa berkati setiap pemimpin-pemimpin gereja kami yang terus bekerja dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa buat seluruh jemaat yang ada untuk bisa bersatu hati, membangun sebuah kondisi yang harmonis demi suasana surga, sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Ajar kami untuk menerima semua orang, meski mereka bukan orang yang sempurna, meski kapasitas mereka tidak sebaik yang lain dan sebagainya. Ajar kami tidak membandingkan, ajar kami terus menghargai dan menghormati. Di dalam nama Yesus, inilah doa kami semua ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, meski bukan orang yang sempurna, mari kita belajar menghargai dan menghormati para pemimpin gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.